Kita ini semua adalah baru. Selain Allah itu adalah baru. Kalau baginda Rasulullah diciptakan, ada dua sifat dibawa. Sifat dia ke hadapan Allah dan sifat ke hadapan manusia. Nah, itulah dalam istilah dalam kajian tasawuf. Kalau kita menyebut dengan Nur Muhammad, Roh Muhammad, berarti hubungan kepada manusia sudah diciptakan. Tapi kalau kita lillahi li la zal faydu alaina hatil hutulul muzun في كل ساعة صفاء تأتي المواهب إلينا من فاد كن فيكون حيا ليالي المنى حيا ليالي سرينا مع شيوخ الركون ذقنا السلاف المصافى من رحيق سقينا وفاض ماء العيون يا من عرف يا ما عرفنا الرضا من كل ناس رأينا من فار خير الغصون مجالس الفيض والإمداد منها ارتوينا منها عرفنا الفنون فيها اتصلنا بآلس سر والسر فينا من عهد سابق مصون من عهد تكوين آدم بالسوابق حظينا وأمر ربي شؤون سلم وخذ لك نصيبك واستجب لا دعينا وداعك سوء الظنون واليوم بارك مناشي حيثما قد نوينا بالرعد هز السكون يا باخت من قد رفع أيديه إلى طور سينا يشم عرف الدخول حيا وسال بمن في الدرب وارد إلينا بقلب صافي حنون من فيض ربي ينال السر دنيا ودينا ومن يكذب يهون ماشي كما الصدق والتصديق فيما بنينا وكم بنينا حصون يا رب حقق لنا النيات وادي البنينا واصلح جميع الشؤون والختم بالمصطفى والآل منهم حببنا والصاحب رافد وعون. ما شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام العارف بالله سيدي سيد بن إسماعيل النبهاني رضي الله تعالى ومن جواهر الشيخ الإمام التيجاني عبد الكريم الجيلي، ومن جواهر الشيخ عبد الكريم الجيلي رضي الله تعالى عنه في قوله اعلم أن الله لما أراد أن يظهر من تلك الكنزية المخفية وأحب أن يخلق هذا العالم الكوني لمعرفته كما ورد في قوله تعالى في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurnia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali bersama dalam pengajian dengan doa dan segala hajat-hajat kita karena keberkahan daripada kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaat beliau dengan memperbanyak cinta kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Jawahirul Bihar fi Fadailin Nabi, tentang keistimewaan, tentang kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Yusuf An-Nabhani, seorang ulama besar, mengutip pendapat Syekh Abdul Karim Al-Jaili. Syekh Abdul Karim Al-Jaili salah satu wali min awliyaillah, salah satu kutub min aqtab. Bahkan beliau diantara narasi beliau dalam salah satu hal kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berucap bahwa barang siapa yang mengetahui hakikat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk wa alihi wa sahbihi, sahabatnya baginda Rasulullah SAW. Dan kita tahu semua suatu keyakinan kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang-orang yang pernah memandang Rasul, orang-orang yang pernah dikategorikan sebagai sahabat Rasulullah SAW, meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan iman, dia termasuk dalam golongan Al-Quran yang mengatakan dalam Al-Quran, summa awrasnal kitab alladhi istawfaina min ibadina wa minhum zalimun binafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Ini dalam Al-Quran, dalam surah At-Tur disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara kami wariskan, bahwa kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara hamba yang kami pilih itu adalah ada orang yang menganiaya dirinya, zalimun binafsi, dalam kehidupannya dosa terus. Yang kedua, muqtasidun, tengah-tengah, berbuat dosa dan juga selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini, orang yang tengah. Dan yang ketiga, sabiqum bil khairat, hanya kebaikan saja yang dilakukan. Paling kalau ada dosanya, namanya manusia, paling hanya 5%, 10% dalam kehidupannya. Sabiqum bil khairat ini dalam tafsir, khususnya dalam tafsir Ad-Dullul Mansur
Al-Imam Suyuti mengatakan bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang ketika dia meninggal dakhala al-jannah bighairi hisab, langsung masuk ke surga tanpa ada pemeriksaan, tanpa didatangi munkar wa nakir yang bertanya man rabbuka wa ma rabbuka wa ma kiblatuka. Tidak ada pertanyaan, langsung dia masuk. Dan Syekh Abdul Karim Al-Jaili mengatakan dia dimasukkan orang-orang yang mengetahui hakikat baginda Rasulullah SAW, golongan yang ketiga. Walaupun amalnya seperti yang kedua tadi, yaitu muqtasidun, pertengahan, tapi oleh karena ada ilmu yang dibawa, yaitu ilmu tentang mengetahui hakikat baginda Rasulullah, maka dia termasuk daripada orang yang sabiqum bil khairat, orang yang selalu berbuat baik. Sabiqun, orang terdahulu, bil khairat, kebaikan terus yang dikerjakan. Ini tidak mendapatkan pemeriksaan nanti di akhirat ketika dia akan meninggal. Inilah tujuan kita Bapak Ibu selalu membaca kitab ini, Jawahirul Bihan, dan inilah diantara peninggalan Kiai Haji Muhammad Saleh yang keluaran di Mekah 19 tahun lamanya, dan dia di dalam kitab ini selalu diterangkan dan dijelaskan kepada para murid-muridnya itu. Bahkan salah satu syekh yang bernama Profesor Doktor, masih hidup orangnya, yang ada di Mesir, namanya Syekh Jabr Yusri Jabr, mengatakan walaupun orang ini sedikit pengetahuannya tentang ilmu fikih, tapi kalau dia mengetahui baginda Rasulullah, dia digolongkan sebagai orang yang alim. Ini orang yang masih hidup, ada saya punya beliau itu salah satu tokoh sufi yang ada di Mesir sampai sekarang ini Bapak. Begitu pentingnya orang yang mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengenal, bukan pengenalan seperti ibunya Siti Aminah, bapaknya Abdullah, dia lahir di Mekah, bukan itu, tapi hakikatnya baginda. Dia mengetahui makna yang sebenarnya di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Hujurat Allah berfirman wa'lam, termasuk dia mengutip ini, ayat ini, yang mana ayat ini kita selalu kutip. Saya dengar kemarin dia punya YouTube di dalam, dia katakan orang yang mengenal dengan mana ayat wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa dalam diri kamu ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan-kebaikan, amalan-amalan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan adalah hakikatnya nur Muhammad yang melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Diri Anda yang melaksanakan, tapi yang menyuruh diri Anda adalah nur Muhammad. Itu diantara narasi beliau, wajangan beliau, orang-orang yang mengenal baginda Rasulullah SAW. Di dalam kajian ini Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ini, Syekh Abdul Karim Al-Jaili mengatakan iklam, ketahuilah, disanid, ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah lamma arada, ketika ingin ayyudhira, menampakkan min tilkal kanziyatil mahfiyah, ingin menampakkan sesuatu yang tersembunyi pada dirinya. Apa yang tersembunyi pada diri Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemahakuasaan Allah. Apa yang tersembunyi pada diri Allah, sanga Allah, nama Allah belum nampak karena memang belum ada makhluk. Belum ada makhluk, belum ada arasy, belum ada langit, belum ada roh kita, belum ada. Jadi Allah menampakkan yang tersembunyi bagaimana nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Syekhnya mengartikan, memaknakan seperti itu. Begitu agungnya Rasulullah, bahwa pengenalan makhluk kepada Allah melalui baginda Rasulullah. Pengenalan makhluk kepada Allah melalui baginda Rasulullah. Mustahil adanya aras, adanya surga, adanya langit dan seisinya dan roh kita, mustahil ada
kalau bukan dari baginda Rasulullah. Makanya Rasulullah disebut dengan nur. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ini salah satu nama baginda Rasulullah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa artinya? Laqad ja'akum, wahai hambaku, sungguh telah datang kepadamu nur. Apa artinya nur? Bukan cahaya seperti ini. Hanya pemanah manusia nur itu cahaya. Tapi yang diartikan para ulama, makna yang pertama, ini nur ini dengan cahaya begini, ya makna ketiga. Makna yang sebenarnya adalah menampakkan sesuatu yang belum ada. Makna nur adalah menampakkan sesuatu yang belum yang ada. Jadi adanya langit, adanya bumi karena nur baginda Rasul. Hanya namanya sudah aras, namanya sudah bumi, namanya sudah roh, tapi mustahil berwujud dia ada kalau bukan karena baginda Rasulullah. Ada benda nama-nama itu. Kita khususnya Kiai Haji Mat Saleh, dia mengambil contoh karena ilmu ini harus ada contoh. Lihat meja, lihat dinding, lihat plafon, lihat bangku, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu punya nama, tetapi nama itu tinggal nama karena dia mempunyai bentuk. Tetapi hakikatnya pintu ini adalah kayu, hakikatnya tempat lemari ini adalah kayu, hakikatnya kursi itu adalah kayu, tapi dia punya bentuk, maka namanya juga nama itu. Kita tidak mengatakan saya mau duduk di atas kayu, ambil kayu itu kayu deh, saya mau duduk. Bapak, bukan kayu ini kursi. Tapi kau periksa kursi, ternyata kayu. Dia sudah punya nama. Ini contoh kasar, apalagi pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan di sini, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu di sini kalau lebih hakikatnya lagi yang ada, bukan hanya kita. Hanya kita ini manusia ini dicontohkan, wa'lam, ketahuilah engkau wahai manusia, karena manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Kenapa paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita punya bentuk ini, nuskhatun min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kita ini adalah bentuk Rasulullah. Padahal Rasulullah belum ada. Rasulullah di belakang baru ada. Yang ada itu adalah bentuk Adam alaihissalam yang pertama. Tetapi bentuk Adam itu adalah bentuk daripada baginda Rasulullah. Dari mana Bapak? Dari mana? Tahu. Disinilah karena kita belajar dan belajar. Rupanya para masyayikh kita mengatakan, sebelum adanya makhluk hanya semata-mata Nur Muhammad. Ini Nur Muhammad ini baru dua ini. Nur Muhammad, hakikat Muhammad dengan Allah. Hakikat Muhammad awal pertama. Kata-kata awal pertama mustahil disebutkan kepada Allah. Karena Allah tidak mempunyai pertama. Allah itu sudah ada sebelum ada kata pertama. Allah sudah ada sebelum ada kata pertama. Tapi untuk kita mengetahui, karena manusia itu selalu ada perkataan, ada narasi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin dikenal, barang tersembunyi di sini. Barang tersembunyi apa? Allahu, namanya Allahu, belum ada makhluk. Itulah di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Ini kata mengenalku, ini tafsiran pertama Abdullah ibn Abbas. Dalam kitab Abdullah tafsir Ibnu Abbas mengatakan, al-ibadah bermakna hina, ibadah yang diartikan di sini al-ma'rifah, adalah pengenalan. Karena kalau kita sudah mengenal Allah, berarti di situ akan timbul penyembahan, di situ akan timbul ibadah. Tapi belum tentu kita beribadah kita mengenal Allah Subhanahu. Bahkan ada yang salah dalam pemahaman kepada Allah. Dia mengatakan bahwa Allah itu di atas arsy. Alhamdulillah. Orang mengatakan Allah itu di atas arsy. Inilah yang disebutkan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
mujassima. Artinya mujassima, dia memberikan bentuk Allah Subhanahu. Mustahil Allah mempunyai bentuk, karena Allah yang menciptakan bentuk, Allah yang menciptakan segala-galanya. Sedangkan di dalam Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa makhluknya. Berarti kalau dia berada di atas aras, ya sama dengan kita mempunyai tempat. Allah tidak mempunyai itu. Makanya jangan hanya satu ayat yang dilihat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Banyak ayat juga mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Ketika ingin bertemu dengan Allah, Allah menjanjikan kepada dia, Musa, kalau kau ingin menemui saya, pergi ke Bukit Tur Sina. Bukit Watini wa Zaituni. Mustahil Allah menyebutkan sesuatu kalau bukan sesuatu yang umum. Berarti Allah juga dia ada di Bukit Tur Sina. Berarti Allah tidak mempunyai tempat. Karena Allah yang menciptakan tempat ini. Allah tidak mempunyai kaifiat. Karena kalau mempunyai kaifiat, berarti Allah mempunyai tempat. Kaifiat itu bentuk. Berarti kalau ada bentuk, ada sisi kanan, ada sisi kiri. Ini dalam tauhid. Tapi harus diketahui seperti itu. Jangan sampai ibu bapak ikut-ikutan pendapat di YouTube mengatakan bola itu di atas aras dengan dalil-dalil bahwa ada Arabi mengatakan seperti pokoknya kalau ulama mengatakan tidak, berarti ada hal-hal yang perlu diterjemahkan makna Al-Quran itu dan makna hadis itu, bukan dalam makna tekstualnya, ada makna tersembunyi. Jadi ketika Allah ingin dikenal, maka dia menciptakan alam ini lima'rifati, untuk mengenalnya. Kama fi wurida qaulihi ta'ala fil hadis qudsi, sebagaimana dalam hadis qudsi, yaitu makna dari Allah tetapi lafaznya dari baginda Rasulullah. Beliau, Allah berfirman, kuntu kanzan mahfiya, aku ini awalnya barang tersembunyi. Fa ahbabtu, maka aku ingin, an urafa, dikenal. Fa khalaqtu khalq, maka aku menciptakan makhluk. Sepakat para ulama, makhluk yang pertama diciptakan di sini adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari hadis juga dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam San'ani. Jabir bertanya kepada baginda Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi nama bapak ibuku, ma awwalu ma khalaqallah, apa yang pertama diciptakan oleh Allah. Ini Jabir ini adalah orang Madinah, sudah sering mendengarkan perkataan seperti ini dari orang-orang Yahudi. Bukan orang Mekah yang bertanya, orang Yahudi. Orang di Madinah yang tinggal di Madinah, Jabir bin Abdullah, dia biasa berteman dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu termasuk ahli kitab, membaca kitab-kitab Taurat. Dalam kitab Taurat itu ada penciptaan pertama, ada disebutkan Nabi Adam, ada disebutkan langit, ada disebutkan kursi, ada disebutkan, pokoknya segala yang ada itu disebutkan dalam kitab Taurat tentang penciptaan. Jadi untuk meyakinkan dirinya, Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, karena terlalu banyak hadis Nabi mengatakan di dalam juga di dalam kitab Taurat, di dalam bahasa Ibrani dikatakan di situ, dalam makna bahasa Indonesia, awal ma khalaqallahu al-aqal, yang pertama diciptakan itu akal. Awal ma khalaqallahu al-ma, pertama diciptakan Allah itu adalah air. Awal ma khalaqallahu al-arsh, yang pertama diciptakan itu adalah arsh. Awal ma khalaqallahu al-kalam, kalam, yang semua tertulis di atasnya itu. Jadi sehingga untuk tidak menjadikan dirinya jadi bingung, dia datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi nama ayah dan ibuku, ma awwalu ma khalaqallah, apa pertama diciptakan Allah? Rasul mengatakan, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyika ya Jabir, pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala nurnya nabimu ya Jabir. Jadi bagaimana dengan hadis-hadis yang lain? Karena dalam hadis Rasulullah juga ada begini, semuanya penamaan semua itu berbeda-beda, tetapi hakikatnya satu, yaitu Nur Muhammad. Karena al-akal, mustahil seseorang berakal
Karena akal itu yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga roh. Akal itu tidak bisa mengetahui kalau tanpa dengan roh. Jadi penamaan lain lagi yang kira-kira ujung-ujungnya mengarah kepada roh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga awal ma khalaqalahul kalam. Kalam itu semuanya ada di atas, peristiwa mulai sejak adanya alam ini sampai terakhir semuanya tertulis di atas kalam itu. Makanya disebut dengan kalam. Kalam itu pengandaian. Kalam kalau kita di dunia, kalam itu pulpen itu semuanya ada di dalam. Masa ada dalam? Nggak ada dalam, hanya dapat di dalam. Itu semuanya ada di dalam. Tulis saja apa kau mau tulis. Dunia kau tulis, sudah nampak. Kau tulis apa? Semuanya di dalam, hanya tidak nampak. Nanti setelah dituliskan, semuanya ada apa kau mau nampak. Mau perempuan cantik, gambar saya perempuan cantik ada di situ. Mau apa? Mau surga, anukan saya di situ. Tentang keindahan. Mau foto berfoto di situ surga. Tertulis itu. Jadi ini hanya nama yang banyak, sama dengan tadi itu. Nama yang banyak, kursi, meja, jendela, pintu, semuanya kayu. Mustahil adanya itu kalau bukan dari kayu. Tapi namanya itu sudah berbeda. Hal seperti inilah, jalan seperti inilah, baru kita mengenal keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita tidak boleh menisbahkan kepada Rasulullah Nur Muhammad sesuatu yang aib, yang tidak baik, sama dengan Tuhan. Tidak bisa kita nisbahkan, sandarkan kepada Tuhan sesuatu yang tidak baik. Harus selalu sandarkan kepada sesuatu yang baik. Padahal semuanya dari sana, semua sudah ditentukan. Kullu min indillah, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun persoalan itu baik dan buruk semuanya dari Allah. Tapi kita tidak boleh menyandarkan sesuatu yang tidak baik di hadapan Allah. Kita kurang ajar. Begitu pun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahbabtu an urafa, maka aku ingin dikenal. Fakhalaqtul khalq, maka aku menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan adanya Nur Muhammad di situ, di sinilah jelas mengenai, bahkan ada dalam kitab ini mengatakan mustahil semua yang ada. Di mana semua yang ada, bahkan yang belum ada itu sudah dalam ilmu Allah. Dalam ilmu Allah, semuanya sudah ada dalam ilmu Allah. Hanya tidak bisa nampak. Apa sebabnya tidak bisa diciptakan nampak pada diri Allah? Karena ini kalau dinampakkan berarti baru. Berarti baru. Sedangkan baru dengan kadim, dengan Allah tidak bisa berhubungan. Jadi dia hanya tinggal ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya? Maka diciptakanlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad inilah sebagai wasitah, sebagai perantaraan, wasilah untuk bisa adanya makhluk ini. Sama dengan contoh, apa bisa langsung bisa sembahyang, tahu sembahyang? Nggak bisa. Dari siapa? Dari baginda Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti aku salat. Dari mana? Mengapa bukan Allah yang mengajarkan kita? Nggak boleh. Harus ada Rasulnya. Rasulnya itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa. Jadi kalau kita sudah mencontoh, makanya dalam Al-Quran mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau betul-betul cinta kepada Allah, ikuti dia, ikuti aku, kata Rasulullah. Qul, katakanlah ya Muhammad, katakan kepada hambaku, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, mengikutilah kepada baginda. Jangan hanya tata caranya Nabi yang kamu ikuti, tapi roh Anda juga ikuti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya roh kita ikuti kepada baginda? Ya paling kurang setiap sesuatu perbuatan baik yang kita kerjakan,
hadirkan. Nah, ini menghadirkan baginda Rasulullah, mengingat baginda, seakan-akan dialah yang memperbuat amal itu. Karena dengan niat itu, dengan ilmu seperti itu, yang tadinya amalan Anda kurang atau tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah, insyaallah taala dengan menghadirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal Anda menjadi bersih, menjadi diterima oleh Allah Subhanahu. Yakinkanlah seperti itu. Yakinkanlah seperti itu. Niatul mu'min khairun min amalih. Niatmu, niat seseorang ahli ibadah, niat seorang mukmin adalah lebih baik daripada amalnya yang tidak punya niat. Niat yang mana dimaksud? Niat seperti inilah. Niat itu kita tidak boleh berniat kalau tidak tahu. Bagaimana mau berniat kalau tidak tahu? Jadi kita harus tahu. Bagaimana dengan tahunya? Ya belajarlah. Tidak selalu mendengarkan, khususnya dalam pengajian tentang keagungan baginda Rasulullah SAW. Kamu akan mengenal Allah. Bukan dulu Allah diketahui, baru Muhammad dulu ketahui. Makanya ada kisah. Guru kita Maha Agung Sultan Syekh Abdul Qadir Jalani, ini disebutkan di dalam kitab-kitab. Dan ibu bapak harus tahu bahwa kisah-kisah orang-orang dulu yang paling banyak diriwayatkan oleh para ulama, yang paling banyak dihikayatkan oleh ulama, yang paling kebenarannya betul-betul bukan hoax, bukan dusta, adalah kisah-kisah Syekh Abdul Qadir Jalani. Kisah-kisah Syekh Abdul Qadir paling banyak ulama menceritakan. Di antara beliau seperti ini, mengenal guru, mengenal baginda, kemudian mengenal Allah. Bagi kita ini orang awam, suatu ketika beliau dalam satu melintasi, menyeberang suatu sungai besar dalam keadaan banjir, beliau berpesan kepada muridnya, selalu sebut namaku, ingat saya, hadirkan saya dalam dirimu, atau sebut nama saya, ya Sultan Syekh Abdul Qadir. Tiba-tiba banjir besar menyeberang dengan rakit yang seadanya. Bayangkan 800 tahun yang lalu, tidak seperti sekarang. Tiba-tiba ada seorang murid, kebetulan murid ini murid baru, dia bimbang dalam hati, kok Syekh kita ingat ada yang lebih besar dari Syekh pencipta alam ini. Dia sebut Allah dalam hatinya, langsung hampir jatuh, dipegang kita punya Syekh, ditarik naik. Sedangkan kamu tidak tahu saya, apalagi Allah. Itu dia. Apalagi sedangkan saya, engkau tidak tahu, apalagi Allah. Jadi kalau kau mengingat saya, insyaallah saya akan bimbing kamu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini dalam tarekat, dalam kajian-kajian tasawuf. Kalau fikih tidak begitu. Kalau fikih langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak pernah kita terkabul doa, karena kita dalam keadaan jauh dari Allah. Nanti ingat Allah kalau dalam keadaan kepepet. Nanti dalam keadaan derita baru ingat Allah. Tapi alhamdulillah masih mengingat. Tapi jangan heran kalau hajat-hajat Anda belum diterima oleh Allah karena Anda dalam keadaan masih kotor. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pada masanya Rasulullah melihat seseorang, ini dalam hadis sahih Bukhari, ya muddu yadahu ila sama, dia memanjangkan tangannya ke atas langit, berdoa sampai surbannya jatuh, begitu khusyuknya berdoa kepada Allah. Kemudian Rasulullah menunjuk orang ini, kaifa yustajabu lah, bagaimana Allah menerima doanya. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram dimakan. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa rijluhu allati yamshi biha haram, kakinya yang selalu pergi kemana-mana itu selalu mengarah kepada haram. Kaifa yustajabu lah, bagaimana Allah akan itu kalau kita simak secara mendalam, maka di situ kita akan mengerti bagaimana kepentingan kita, bagaimana agungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masyayikh ini luar biasa tingginya karena keberkahan dari baginda Rasulullah.
karena merupakan cucuran setetes air dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanatil mawjudatu fi dzalika at-tajallil azali mawjudatan fi ilmihi ayanan thabitatan. Adalah yang ada, semua yang ada, mulai aras, mulai langit 7 lapis, mulai bawah 7 lapis, semuanya yang ada, pohon, bumi, apa semua, ketika Allah menciptakan nur baginda Rasulullah, wa kanatil mawjudatu fi dzalika tajallil azali, dalam tajalli azali yang tidak berawal itu, ketika Allah hendak menciptakan makhluk, mawjudatan fi ilmihi, eksis dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu Allah itu sudah ada, semua yang ada, yang akan datang, bahkan yang belum ada sekarang ini, yang akan datang pun juga dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu Allah itu tidaklah seperti ilmu kita. Bagaimana ilmu kita? Beraturan di dalamnya. Allah itu tidak punya aturan ilmunya begini. Dia langsung sekejap mengetahui akan ini sampai sekecil-kecilnya Allah sudah tahu. Jadi ilmu Allah itu disebutkan di dalam sini, dalam ilmu Allah ketika Allah hendak menciptakan makhluk Allah. Dalam ilmu Allah ayanan sabita. Itu kalau seperti inilah adanya dalam ilmu Allah ini. Dia tahu bahwa pada malam hari ini, pada malam Sabtu jam sekian akan hadir sekian orang, akan ada lampu di depan ini, akan ada tisu di samping saya. Semuanya Allah dalam ilmu Allah. Ayat secara nyata dalam ilmu Allah itu, secara nyata. Jadi begitu maha agungnya Allah, tidak ada yang tersebut. Kad alima min kawalibiha, Allah sudah tahu akan begini kawalib qabila, akan terjadi seperti ini. Jadi kalau kita mengetahui seperti ini, maka tidaklah susah hati kita jika menghadapi sesuatu hal. Langsung kita mengatakan innalillahi wa inna, kita akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau sudah atur semuanya, Engkau dalam kemahakuasaanmu ya Allah. Sehingga Allah merasa ridha terhadap hambanya seperti itu. Dalam hadis qudsi, dalam hadis mengatakan orang-orang yang selalu menyerahkan jika dia ditimpa musibah, langsung dia mengingat aku, maka aku akan gantikan dia yang dia rasakan sebelumnya kena musibah lebih baik, maka aku gantikan lebih baik dari 10 kali lipat baiknya. Begitu juga orang yang mendapatkan rezeki, langsung yang dilihat bukan orang yang membawa rezeki atau penyebab rezeki itu manusia, tapi dia langsung mengingat aku, bahwa mustahil rezeki yang aku dapatkan, mustahil sesuatu nikmat yang aku dapatkan kecuali Allah sudah tentukan. Allah yang sudah menentukan, Allah yang membawakan di sini. Allah gembira. Ini namanya orang bersyukur. Orang ini wa in ta'uddu nikmatallahi wala tuhsuha, jika kau menghitung nikmat Allah maka kamu tidak dapat menghitungnya. Dia sudah tahu bahwa nikmat yang aku berikan kepada orang ini datangnya dari, baru kemudian kita minta terima kasih kepada orang itu. Terima kasih banyak ya. Tapi Anda sudah pertama kali mengingat Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau lewat si fulan, si A, si Z membawa rezeki ini kepada saya. Mustahil orang ini akan datang membawa rezeki saya kecuali dengan izinmu ya, perintah darimu ya Allah. Itu Allah maha gembira melihat seperti hambanya. Itu namanya alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Itulah maknanya orang yang selalu berzikir kepada Allah siang dan malam. Bukan berzikir hanya semata-mata Allah ya Allah ya. Percuma ya Allah ya Allah, kalau ditimpa sesuatu langsung marah. Lengkapnya seperti itu. Di samping zikir di mulut juga, di samping apapun peristiwa yang kita kenal, langsung salahkan. Mustahil kan? Dalam sudah semuanya dalam ilmu Allah. Dalam ilmu Allah ada 2 kategori dalam ilmu Allah. Apakah dia berubah? Apakah ketetapan yang tidak bisa terubah atau yang bisa terubah? Dan hanya Allah sendiri yang tahu. Makanya mengatakan orang-orang bersabar, saya akan robah sebelum dikena musibah dia. Keindahan, bahagia yang dia alami, aku akan berikan dia berpuluh-puluh kali kebahagiaan yang dia alami. Itu namanya alladzina yadhkuruna, orang mengingat aku, orang-orang mengingat Allah. Qiyam wa qu'udan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk.
annaha la tastati, bahwasanya makhluk Allah ini, annaha, yang semuanya ini al-mawjudat, yang ada dalam ilmu Allah, annaha la tastati, tidak dapat mengenal, ma'rifatahu, mengenal Allah, li adamin nisbati bainal hadisi wal kidam, karena tidak ada antara nisbah, perantaraan antara hal yang baru dengan yang kidam. Kita ini semua adalah baru, selain Allah itu adalah baru. Kalau baginda Rasulullah diciptakan, ada dua sifat dibawa, sifat dia ke hadapan Allah dan sifat ke hadapan manusia. Nah, itulah dalam istilah dalam kajian tasawuf, kalau kita menyebut dengan Nur Muhammad, Roh Muhammad, berarti hubungan kepada manusia sudah diciptakan. Tapi kalau kita mengatakan hakikat Muhammadiyah, hakikat baginda Rasulullah, baru dua yang ada, yaitu zat Allah dengan hakikat Muhammad. Tapi hakikat Muhammad ini kita sudah ada di dalamnya. Kapan di dalamnya? Ketika Allah bersaksi di hadapan kita, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Pertama kali yang diciptakan Allah adalah roh Muhammad, Nur Muhammad. Itu sudah tersimpul dalam diri kita, dalam Nur Muhammad itu. Kayu, itulah kayu, itu semuanya di dalam juga lemari, di dalam, tapi belum nampak. Belum nampak. Diandaikan seperti itu supaya kita semakin mudah mengenal. Ada semua tapi belum nampak. Kayu itu yang menyaksikan di hadapan Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Ada yang lebih dekat lagi. Ada yang lebih dekat lagi, diandaikan dengan ombak, dengan laut, bahwa ombak itu yang menyaksikan di hadapan Allah. Ombak dengan laut, apakah berpisah? Apakah berpisah? Tidak berpisah. Makanya dalam kajian tasawuf bahwa penciptaan itu ada dua macam, penciptaan secara langsung dan penciptaan melalui proses. Melalui proses itulah awwalu ma khalaqallahu nura Muhammad. Pertama yang diciptakan Allah, inilah yang berproses di sini. Kalau hakikat Muhammadiyah tidak berproses. Maksudnya tidak berproses bagaimana? Sama dengan laut dengan ombak. Berproses ombak dengan laut, langsung ada. Tetapi Anda tidak boleh mengatakan ombak itu adalah laut. Pak, kenapa tidak jadi pergi di laut mancing? Besar laut. Mana besar laut? Bilang kau besar ombak. Tapi kau periksa ombak, ternyata laut. Ini contoh, Pak. Itulah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Ada ma'akum, aina makun, aku selalu bersamamu. Siapa yang ditemani di sini? Nur kita, iman kita, takwa kita. Takwa lagi, orang selalu melaksanakan perintah Allah, menjauh larangannya. Iman itu adalah orang selalu beriman kepada Allah, apapun yang ditimpa dengan apapun selalu menyandarkan kepada Allah. Kalau yang ditemani oleh Allah adalah Nur Muhammad, yang kita tidak terpisah dari Nur. Bahkan di dalam hadis ini, dalam kitab ini, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang sifatnya secara umum. Rasulullah bersabda, la tada'u fi rijli ahadikum syaukatu illa wa alamtu illa wa sya'artu alamaha. La tada'u, tidak letak, tidak menginjak, fi rijli ahadikum, kaki salah seorang daripada kamu, asyaukatu, paku yang menusuk, asyaukatu itu yang menusuk, illa wa sya'artu alamaha, kecuali aku merasakan sakitnya juga. Apa artinya di sini? Begitu Nur Muhammad dengan roh kita tidak pernah terpisahkan. Roh yang dimaksud di sini adalah roh yang selalu ingat kepada Allah, yang selalu merasa rugi kalau tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang tidak punya ketaatan kepada Allah, nur itu diselubungi dengan cacat,
diselubungi dengan hitam sehingga tidak nampak lagi nur cahaya dalam rohnya orang ini. Dia tetap hidup, tapi kehidupannya penuh dengan dosa. Itulah dalam hadis Rasulullah mengatakan, idza adnabal abdu, jika seorang hamba berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka ditorehkan dalam rohnya, dalam hatinya bintik hitam. Fa idza taba, jika ia tobat, suqilat, maka dibuang, dibersihkan lagi hati itu. Wa in ada, jika dia kembali lagi berbuat dosa, sehingga berbuat dosa sehingga nur yang tadi ada cahaya menjadi redup. Lihat bapak-bapak cermin bagaimanapun juga kalau tidak pernah dibersihkan, jadi ada bintik hitam di situ. Kalau kita bercermin, biar kita habis mandi dikira belum mandi. Maka kalau sudah lama dalam kamar penuh dengan apa hitam apa semua, tidak kelihatan lagi wajah di dalam. Inilah aktualisasinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak pada Hajarul Aswad. Yang Hajar Aswad mulanya itu adalah putih bayat. Ketika turun dari langit, dari surga, Hajar Aswad itu kal bayat, kal labanil bayat. Dalam hadis Rasulullah dikutip Sayyid Muhammad Al-Maliki, putih bersih. Fasawwadathu khatayan nas, maka dihitamkan dosa-dosa manusia, akhirnya menjadi pekat. Ini aktualisasi ini yang nampak. Contohnya yang kita bagaimana lihat di Mekah Hajar Aswad. Ada hadis Rasulullah ketika pertama turunnya dari surga, dari langit, maka ketika itu Hajar Aswad dalam keadaan putih bersih. Tapi oleh karena banyak menyentuh, banyak bismillah, Allahu Akbar, hanya berpindah dosanya orang ini ke batu itu, akhirnya batu yang menjadi menderita, menjadi hitam pekat. Gara-gara dosa manusia, sahabat. Begitu juga ya kita bersama Nur Muhammad, maka dosa-dosa itu akan hilang. Mana mulia Nur Muhammad dengan batu yang hitam di situ. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan ketika dia mencium Hajar Aswad, indaka hajar, kamu adalah sebongkak batu. Laula inni ma ra'aitun nabiyya istalamaka, kalau aku tidak pernah melihat baginda Rasulullah menyentuhmu, menciummu, istalamaka wa qabbalaka, menyentuh dan menciummu, mastalamtuka wa ma qabbaltuka, aku tidak akan menyentuhmu. Sayyidina Umar. Ketika itu didengar Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berada di samping sana. Ya Umar, wallahi ya Umar, demi Allah ya Umar, laqad sami'tu min udhayya, aku mendengar kedua telingaku dari baginda Rasulullah mengatakan, innal hajarul aswad lahu ainain, dia akan punya nanti dua mata, walahu uznain, dia nanti punya dua telinga. Yashhadu liman yastalimuhu wa yuqabbiluhu yaumal qiyamah, dia akan pergi mencari, menyaksikan orang-orang yang pernah menyentuh dan pernah orang mencium. Bisa saja Sayyidina Umar tidak mendengar dari Rasulullah, dia hanya mendengar yang tadi ini batu. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendengarkan bahwa nanti pada hari kiamat nanti dia akan punya telinga, punya mata, dia akan pergi mencari orang-orang yang pernah menambahkan tangannya bismillah Allah, yang pernah. Begitu juga Raudah yang hanya sudah ditutupi dengan ambal, sudah ditutupi dengan ambal, itu pun ambalnya itu buatan Eropa mungkin atau buatan Cina mungkin. Jangan melihat dari situnya, kita harus melihat dari hadis Rasulullah mengatakan, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadatil jannah. Di antara mimbarku, pas di situ raudhah, di antara mimbarku dan di antara rumahku, di antaranya itu adalah taman dari taman surga. Makanya kita masuk ke dalam berniat, wahai raudhah, carilah aku pada hari kiamat nanti, karena dia nanti di surga akan menjelma sama dengan amal kita. Kalau kita meninggal, itu amal kita menjadi cahaya, menjadi bidadari. Kalau kita laki-laki, dia akan datang. Kita bertanya, siapa yang datang? Kenapa ada cahaya? Itu cahaya berkata, inilah amalmu, saya menjadi cahaya. Bidadari mengatakan, saya sudah lama menunggu, inilah amalmu, begini. Betul, semua menjadi-jadi. Kejadian-kejadian seperti ini, puasa kita akan menjadi ini.
zakat kita, sedekah kita akan menjelma menjadi satu kebahagiaan. Banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bapak-bapak, apalagi ibu-ibu. Raudhah min riyadatil jannah. Kenapa disebutkan Nabi raudhah ma baina baiti wa mimbari, raudhah min riyadil jannah? Karena seorang imam Al-Battal dalam syarah Ibnu Hajar, syarah daripada Al-Imam Bukhari, hadisnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sharhul Bukhari, Fathul Bari, dia mengatakan di situ menjadi mulia, di situ menjadi Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mabaina baiti wa mimbar, karena terlalu banyak diinjak oleh Rasulullah sallallahu. Setiap saat Nabi masuk rumahnya lewat situ, keluar diinjak lagi. Ada berapa injakan itu? Ada mungkin 20 injakan baru tiba di situ di pintu Rasulullah masuk rumahnya. Sehingga mulia tempat itu. Bagaimana orang yang selalu menghadirkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang selalu menghadirkan seluruh perbuatannya, amalnya semata-mata engkau ya Rasulullah. Apalagi orang yang memfanakan dirinya, tidak melihat sesuatu kecuali semata-mata Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini contoh-contoh. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau ini? Sehingga tidak salahlah Syekh Abdul Karim Al-Jaili mengatakan orang-orang yang wa ala alihi wa sahbihi, keluarga dan sahabatnya Nabi, orang-orang yang mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakikat. Bukannya mengenal Muhammad, perang Uhud, perang Badar, perang Hunain. Itu semakin kita menggambarkan Nabi itu sebagai sosok manusia biasa. Karena Nabi dalam perang Uhud, dia punya gigi ini sampai jatuh, dia punya kaki sampai berdarah-darah. apalagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang datang Rasulullah, dia, ya Rasulullah, bagaimana bapak saya nanti ini sama jahiliyah ini. Terus mengatakan abuka finnar, bapakmu dalam neraka karena sama jahiliyah kan? Padahal Rasulullah belum diutus. Bagaimana bapakku yang hidup sama jahiliyah ya Rasulullah, dia masuk neraka. Menangis pergi dia, dipanggil Rasulullah, jangan kau menangis, bapakku juga masuk neraka. Saya kau juga mengatakan bapaknya Rasulullah masuk neraka. Belum ada agama. Itu Rasulullah senangnya dia selalu memberi hiburan kepada orang. Makanya ada ulama untuk menerangkan hadis ini. Bagaimana hadis ini? Ada yang mengatakan paman Rasulullah dimaksud Abu Lahab. Tetapi kalau ada sesuatu yang menyinggung yang tidak sesuai dengan ilmu kita, kita perlu bertanya kepada ulama-ulama. Gimana ini hadis ini? Karena sekarang hadis tidak pernah ada yang tertutup. Terbuka semua di YouTube. Terbuka semua di YouTube, semua di situ. Jadi kalau belajar di YouTube bahaya. Kita akan bisa. Kalau akidah salah, maka kehidupan kita di akhirat nanti akan menderita selama-lamanya. Bainal hadisi wal kidam, tidak ada nisbah, tidak ada hubungan antara hadis, antara kidam baru. Wal mahabbatu muqtadiyatun, wal mahabbatu kecintaan ini wal mahabbah. Dalam salah satu kajian Abdul Karim Al-Jaili, al mahabbatu juga adalah Nur Muhammad, karena kecintaan itu adalah Nur Muhammad. Kita semua ingin semua dicintai oleh Rasulullah. Al-Mahabbah juga disebut salah satu penamaan daripada Nur Muhammad. Wal mahabbatu, nur atau kecintaan itu muqtadiyah, harus lidzuhurihim, dinampakkan di sisi Allah. Untuk apa? Alaihim, untuk mereka yang ada di dalam ilmu Allah, supaya nampak. Kalau tidak dinampakkan ini yang dicintai ini, maka tidak akan nampak ini alam segala-galanya. Maka dinampakkan al-mahabbah, yaitu Nur Muhammad. Sehingga dari Nur Muhammad nampaklah semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu agungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ya'rifuhu, kemudian
ilmu Allah tadi, nampaklah langit, nampaklah bumi, nampaklah ini, sehingga dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa khalaqa min tilkal mahabbah, maka Allah menciptakan daripada mahabbah itu Nur Muhammad, maka Allah menciptakan daripada Nur Muhammad itu habiban, menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Habiban itu adalah kecintaan yang dicintai seluruh makhluk para malaikat. Dicintai bahkan di dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada nur tadi habiban, sehingga dalam Al-Qur'an mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna, itu merupakan aktualisasi kecintaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia, Allah sendiri menyebutkan habiban, yang dicintai. Untuk penerapan aktualnya yang dicintai itu di dalam ayat Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna alaihi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtassahu, kemudian habibannya dicintai, ikhtassahu, dikhususkan Allah. Apa yang dikhususkan? Litajalliyati dzatihi, litajalliyati dzatihi, untuk menampakkan untuk orang yang mau menuju kepada Allah, maka Allah menampakkan dirinya yang tiada berbeda, yang tiada terpisahkan. Bagi orang-orang yang mau datang kepada Allah, maka cukuplah datang kepada Nur Muhammad. Itu tajalliyah, litajalliyati dzatihi, sama dengan tadi ombak. Bagaimana dengan ombak dengan laut? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Tapi dia sudah punya nama. Namanya siapa? Habiban, yang dicintai. Nama di bumi siapa dia? Muhammad. Nama di sisi Allah apa namanya? Ahmad. Makanya Ahmad dihilangkan mim menjadi Ahad. Ahmad dihilangkan mim menjadi Ahad. Begitu, tidak terpisah, nama saja. Ahmad dihilangkan mim menjadi Ahad. Disinilah tauhid, betul-betul tauhid kepada Allah, mengenal. Disitulah nampak hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, siapa dirimu, nur, roh. Karena ini hanya alat saja. Ada rohmu. Kalau rohmu tidak ada, bukan lagi jadi tubuh yang tidak punya gerakan, yang tidak punya pengetahuan. Yang mengetahui itu sesuatu, yang hidup sesuatu itu adalah roh. Ini tubuh yang digerakkan. Itu hanya alat saja. Ada yang mengendalikan semuanya itu, yaitu roh kita, bapak-bapak. Wa halakal alam min dzalikal habib, diciptakanlah alam ini daripada Habib, daripada Nur Muhammad, litasihha nisbatu, agar supaya benar adanya hubungan bainahu, antara Allah, wa baina khalqihi, antara makhluknya. Fa ya'rifuhu, maka mereka makhluknya mengenal Allah, bitilkan nisbah, karena nisbah yang tadi, yaitu Nur Muhammad. Fal alamu, maka alam ini, alam itu selain Allah. Fal alamu mudhirun, mazharun, tempat penampakan tajalli sifat, tempat penampakan tajalli sifat. Yang alam ini adalah merupakan sifat-sifat Allah yang nampak. Bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala? Manusia, kita manusia, penyayang, itu sifat Allah, penyayang, Ar-Rahman. Dan suka bengis, itu sifat Allah. Dia bengis kepada orang-orang berbuat. Bagaimana orang diazab di api neraka, orang kafir dijadikan sebagai api, itu kan bengis. Tapi di Allah begitu juga manusia. Seperti kemarin ini kebengisan yang terjadi sampai sekarang beritanya masih tetap berlangsung, itu kan bengis.
sampai membunuh, bahkan ada yang lebih bengis lagi, mencincang orang, mutilasi. Apa namanya mutilasi ya? Itu begitu. Tapi kita tidak boleh sandarkan bahwa Allah itu bengis. Kurang baik. Tapi begitulah. Begitu bengisnya kalau orang meninggal, orang-orang jauh dari Allah. Kalau orang meninggal, itu dirubah dia punya tubuh. Yang tadinya tubuhnya seperti ini, bukan lagi dalam bentuk seperti ini. Kenapa? Karena bentuk yang ada sekarang ini adalah bentuk Muhammad sallallahu. Allah menghormati bentuknya Nabi Muhammad. Jadi tidak ada kepala, tidak ada kepala, leher juga tidak ada. Pokoknya bukan bentuk manusia, kaki juga kedua tidak ada. Pokoknya bentuknya sudah lain. Mengapa? Ihtiraman li surat nuskhati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada itu penampakan daripada sifat tajalli. Ingat, muzhir, yang menampakkan alam, menampakkan tempat tajalli sifat. Wal habibu, yaitu wal habibu sallallahu alaihi wasallam muzhirut tajalliyati dzat. Dia yang menampakkan. Kalau mau ketemu dengan Allah, cukup ketemu dengan baginda Rasulullah sallallahu. Makanya orang mulia ketemu Rasulullah dalam mimpi. Sudah termasuk sahabat Nabi malaikat Jibril. Sejak Nabi Adam alaihi salam, dia diciptakan lebih dulu daripada Nabi Adam. Ketika malam Isra dan Mi'raj, ketika sepulangnya Rasulullah, ini kata-kata pulang ini mustahil bagi Allah mempunyai tempat. Hanya kita supaya mengerti. Terus Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini bahasa dalam sini, sejak Nabi Adam saya selalu menerima wahyu dari Allah, tapi tidak pernah ketemu dengan Allah. Rasulullah mengatakan, betul kamu ingin bertemu dengan Allah? Mau, betul, saya mau ketemu dengan Allah, karena pangkat yang paling teratas. Betul. Ini bahasa kita ini. Ayo kita tutup dulu matamu. Kalau saya bilang 1, 2, 3, ini bahasa kita ini. Baru buka matamu ya, jangan kita. Setelah buka matanya, 1, 2, 3, ketemu matanya, yang ada di depannya Rasulullah. Terus dia mengatakan, Rasulullah, saya kita. Cukuplah, engkau ketemu dengan saya. Sudah sama dengan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengatakan, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unal. Al-Quran ini mengatakan ini, bahwa sesungguhnya orang-orang yang membaiat Rasulullah. Membaiat bagaimana? Bersalaman. Orang dulu itu kalau ada sesuatu, akad sesuatu, apakah sesuatu yang disetujui, jual beli yang besar, pasti sujud. Nah, kalau beli seperti tisu, tidak usah pakai sujud ya. Ini masalah kecil ini, masalah rumah itu sunnah Rasulullah. Apalagi membaiat, hidup semati bersama dengan Rasulullah, hidup semati, saya akan membelamu dimanapun kamu berada. Bersama. Turun ayat, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unal. Nyata dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang memegang tanganmu ya Rasulullah, kan memegang tangan. Innama yubayyi'unallah, sama dengan memegang tangannya Allah. Mustahil Allah mempunyai tangan. Yadullahi, tangan Allah, bukan tangan. Kuasa Allah berada kepada orang-orang yang membaiatmu ya Allah. Dia selalu bersama dengan Allah. Inilah pemahaman para guru-guru kita yang mengatakan bahwa kalau mau lebih dekat kepada Allah, berusahalah mengenal baginda Rasulullah. Karena mengenal baginda Rasulullah adalah merupakan kecintaan kita kepada Allah. Tak kenal maka tak sayang. Demikian bapak-bapak hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas sudah 1 jam kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan hati yang suci, tetap taat dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.